Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Teteh Simpur Jaya. Video kali ini saya akan sharing kembali kegiatan saya di warung sembako ya. Ini suasana malam hari teman-teman. Saya mau ke warung ya, setelah selesai melaksanakan aktivitas saya di rumah ya. Kita lanjut lagi jaga endog teman-teman ya. Jaga endog yang sedang melambung tinggi teman-teman ya. Harus kita kawal terus endognya ya. Ini soalnya akan terus naik harganya ya teman-teman. Harga komoditas telur ayam pada tingkat peternak di wilayah kota Jawa ya teman-teman, terutama yang mempunyai peternak-peternak besar telur ayam tentunya ya, mengalami kenaikan setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini ya, atau kemarin Lebaran ya teman-teman. Setelah Lebaran 2023 ini karena populasi ayam ternaknya yang berkurang akibat harga pakan yang terlalu tinggi, juga akan turunnya bansos yang dari pemerintah ya teman-teman, yang diperuntukkan untuk keluarga rawan stunting gitu ya, ataupun keluarga keluarga KRS gitu ya teman-teman, kalau di sini tuh namanya. Dan ini mungkin bulan ini akan turun dana bansos itu ya. Ribuan KRS di Indonesia itu akan menerima bantuan sosial telur dan daging ayam. Ini merupakan bantuan dari Badan Pangan Nasional, program pemerintah yang akan sangat banyak membuat harga telur harus melambung tinggi ya naiknya teman-teman, seperti itu. Dan konon katanya ini kata agen telur yang di wilayah saya di sini ya teman-teman, infonya seperti itu. Jadi permintaan telur itu tinggi ya. Permintaan telur tinggi dan produksinya pun telurnya terbatas ya teman-teman. Mungkin ayamnya kurang banyak ya, jadi kurang banyak telurnya. Mungkin ayamnya kebanyakan yang bapak-bapaknya ya, ibu-ibunya sedikit, seperti itu ya mungkin teman-teman. Jadi telurnya itu jadi rebutan banget teman-teman di sana itu ya, katanya seperti itu kata agen telur di sini ya. Dan ini menurut agen juga ya, menurut agen telur besarnya itu mau kesepakatan harga pender dengan pemerintah itu, dealnya itu harga telurnya 35.000 ya. Wajar saja jika kita sebagai pemilik warung juga kecipratan dengan menjual dengan harga tinggi juga ya teman-teman. 35.000 itu kan pemerintah yang membeli ya teman-teman, seperti itu. Jadi mau tidak mau ya, kita pun sebagai pemilik warung kecil-kecilan seperti ini kena imbasnya juga ya, efek dari adanya bansos ini ya, yang menggunakan banyak telur teman-teman ya. Jadi populasi ayamnya bertelurnya itu terbatas, dan sementara permintaan telur itu tinggi ya, karena berbarengan dengan akan turunnya bansos ini. Jadi untuk beberapa minggu ke depan mungkin harga telurnya sekitar 30.000, di atas 30.000 deh gitu harganya teman-teman ya. Kata akang telur ini ya, bukan kata saya, ini juga saya menyampaikan, dan mohon maaf jika ini penyampaiannya kurang bagus ya, karena ini saya juga meraba-raba mungkin seperti itu ya. Jadi ya memang setiap akan datang bansos kita selalu kena imbasnya dengan harga telur yang sangat tinggi ini teman-teman ya. Dan semoga saja ini momen terbaik untuk para peternak ya, yang mempunyai ternak ayam petelur dengan harga telur sangat tinggi ini. Mudah-mudahan jadi keberuntungan, keberkahan untuk mereka para peternak telur ya teman-teman. Bukan hanya para tengkulak-tengkulak saja yang mempunyai untung besar ya teman-teman, namun kita maklumi saja, karena setiap ada bansos pasti kita yang mempunyai warung sembako merasakan harga telur mahal ya. Dan pembeli pun mungkin sama merasakan itu ya. Telur kok mahal banget, apa sih sebabnya, seperti itu ya. Dan saya pun di sini di warung sembako sering menjelaskan kepada para pelanggan ya. Biasanya mereka tuh bilang seperti ini, "Teteh, kenapa telurnya mahal?" Katanya lebarannya udah lewat, terus acara-acara lain mungkin tidak ada, seperti itu. "Kenapa masih mahal aja nih telurnya?" Katanya, "Kapan murahnya sih telur?" gitu. Kemarin tuh masih harga 28.000 pun pelanggan masih agak keberatan gitu ya teman-teman. Agak mikir-mikir lagi beli telur gitu. Namun ya namanya kebutuhan pokok, biarpun semahal apa pasti dibeli teman-teman ya. Dan di sini di daerah saya harga telur mahal itu malah
tambah cepat lakunya teman-teman, alhamdulillah ya. Dan ini salah satu momen terbaik untuk peternak ayam petelur ya teman-teman, meminta harga lebih ya, karena mereka pun menyesuaikan dengan harga-harga di pasaran. Mungkin kan di peternak itu biasanya saling menginformasikan kepada para peternak lainnya ya untuk harga telurnya itu. Jadi ya mau nggak mau kita pun sebagai pemilik warung sembako ya mengikuti harga pasaran di minggu-minggu ini teman-teman, seperti itu ya. Harga telur ayam itu dari mulai 28.000 ya, naiknya sekarang menjadi 34.000 teman-teman per kilonya ya. Dan ini untuk hari infonya hari Kamis sore ya. Di ini telur Blitar teman-teman, seperti itu ya. Di kisaran harga 28.000 per kilonya ya di sananya. Jadi mungkin sampai ke daerah saya ini ke Bekasi ya wajar jika sudah sampai 30.000 per kilonya ya. Dan sampai lagi ke tangan kita, ke pemilik warung, mungkin kita bisa menjual lebih dari harga 30.000 tersebut teman-teman. Nah begitulah ya teman-teman, info harga telur kenapa mahal katanya seperti itu ya. Jadi ada turun bansos. Dan memang selalu begini ya. Dulu pun kita pernah mengalami harga telur satu ikat itu sampai mencapai hampir 1,5 juta ya teman-teman, harga telur. Dan ini pun mungkin sama ya, seperti ini kasusnya. Dan kita jalani aja ya, nanti juga lama-lama turun sendiri ya. Tapi mungkin turunnya agak lambat teman-teman, harus sabar dulu ya. Tapi kita harus menyesuaikan juga dengan penjualan di sekitar kita, dengan harga modal kita. Jangan sampai kita menjual rugi ya teman-teman. Kita harus menyesuaikan juga dengan harga pasaran. Nah untuk harga telur ayam ini di sini di wilayah saya, di Pondok Gede ini teman-teman, di sini saya mendapat harga dari agennya itu 440.000 ya per ikatnya yang isi 15 kilo. Dan kemungkinan kata akangnya akan naik lagi harganya ya, hingga mencapai 460 ribuan gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi ya teman-teman. Dan ini pun sudah mahal menurut saya ya. Dan ini di warung sembako saya ini saya menjual dengan harga per kilonya itu 34.000 saat ini ya. Untuk setengah kilo 17.000 dan seperempatnya 8.500 ya. Untuk satuannya satu butir 2.500 teman-teman ya. Itulah harga telur di warung sembako saya. Mungkin jadi referensi juga untuk teman-teman yang mau menjual telur ya. Biasanya di sini di wilayah saya jika harga telur melambung tinggi seperti ini, hanya beberapa orang saja yang berani jual telur teman-teman. Karena mereka mengingat lagi harga telur yang mahal gitu ya kan. Mungkin tidak terlalu lama usia seger bagusnya itu, tidak terlalu lama mungkin ya, takut terjadi busuk ataupun misalnya pecah, itu kan ya rawan sekali telur pecah itu teman-teman ya. Jadi banyak yang sementara tidak menjual telur ya karena nunggu harga murah teman-teman, seperti itu ya. Biasanya di sini tuh agak sedikit yang mau menyetok banyak juga gitu telur-telurnya ya. Misalnya membeli satu ikat biasanya ini hanya membeli 5 kilo ataupun 3 kilo dulu ya, nunggu harga turun gitu teman-teman. Jadi banyak yang memilih tidak mau ambil risiko karena mengingat usia telur, kesegaran telur itu tidak terlalu lama ya. Cara penyimpanannya itu tidak bisa lama, jadi mereka memilih untuk menjual atau menyetoknya sedikit aja teman-teman. Nah untuk sementara pembahasan telur sampai di situ ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi dengan beberapa trik saya di sini secara berjualan sembako ya teman-teman. Cara saya berjualan sembako itu ya memang banyak sekali yang harus kita kerjakan, yang harus kita ketahui ya teman-teman ya, untuk supaya kita tetap bertahan mengelola usaha ini. Banyak faktor lain yang menyebabkan usaha kita itu bertahan ataupun hanya sampai mana gitu ya mampunya, kuatnya gitu ya teman-teman. Karena dalam mengelola usaha apapun, jika kita tidak serius, banyak mengeluh, banyak tidak sabar, banyak protes ya, mungkin itu akan menjadi satu kelemahan untuk kita ya teman-teman. Jadi supaya kita tetap semangat, tetap bisa menjalani aktivitas di warung sembako dengan baik ya, banyak cara, banyak tipsnya ya.
Jadi kita harus mencari sesuatu itu yang membuat kita happy, membuat kita senang ya, membuat kita semangat dalam beraktivitas di warung ya. Meskipun harga-harga tidak stabil, misalnya saat ini ya, kan itu mengurangi daya beli juga teman-teman ya jika harga-harga mahal ya. Mungkin biasanya pembeli hanya membeli sekilo jadi setengah kilo, biasanya membeli setengah kilo jadi seperempat, seperti itu ya teman-teman. Nah, di saat harga-harga mahal seperti ini, kita harus sering sharing dengan teman-teman kita yang sesama pemilik warung sembako ya, biar ada motivasi ataupun inovasi terbaru dari teman-teman kita ya teman-teman. Dan kita harus selalu persiapkan mental kita setiap hari ya, agar kita selalu semangat, selalu happy di warung sembako ya, seperti itu teman-teman ya. Mungkin itu secara sederhananya seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton ya. Untuk teman-teman yang baru gabung, yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang. Dan saya ucapkan juga terima kasih sudah mengklik video saya. Dan salam kenal untuk semuanya ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu mendukung, yang selalu hadir, mensupport saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.